Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Hah? Kurang semangat kayaknya. Apa kabar ibu? Sehat. Ya, Bu Endang sehat kan? Ya, Bu Rini, Bu Yana sehat ya? Ya. Adapun pertemuan kita pada kesempatan yang ini berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, ada dua poin yang harus kita pahami bersama. Pertama, terkait tentang bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak kita. Setiap kita pasti menginginkan hal demikian, ya nggak Bu? Ya nggak Bu? Benar nggak Bu? Benar kan? Ya, pasti setiap kita pasti menginginkan agar bisa menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita menjadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita, maka anak kita pasti menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang sukses. Kesuksesan anak itu terletak pada bagaimana baiknya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena memang anak-anak itu akan senantiasa melihat apa yang kita lakukan ketika kita berada di rumah. Karena memang anak-anak kita kan banyaknya kan di rumah sebagai orang tua. Dia akan melihat. Ada berapa langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Pertama itu adalah kita harus senantiasa mengingat hal-hal yang bisa membahagiakan kita saat bersama anak. Itu harus kita lakukan. Misal contoh, saat kita bersama anak, bisa saat kita menyuruh atau memerintahkan anak kita, kemudian anak kita melakukannya dengan baik, dengan sempurna. Atau saat ketika anak kita itu berprestasi dalam pendidikan di sekolah, maka itu akan bisa membahagiakan. Dan itu sifat bahagia itu akan terus kita ingat-ingat. Agar apa? Agar timbul rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Tapi sebaliknya, kalau justru dengan yang kita ingat itu adalah hal-hal yang membuat kita kecewa, maka yang timbul adalah sikap kita terhadap anak kita. Misal contoh, kita seperti saat anak kita perintahkan, atau saat anak kita bermain tanpa kenal waktu, itu kan akan timbul kesal. Nah, kalau kesal itu yang timbul, maka yang terjadi adalah apa? Sikap marah kita, kemudian kekerasan yang sampai kita lakukan. Hal demikian itu akan bisa berdampak kepada psikologis anak-anak kita. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengingat hal-hal yang membuat kita bahagia bersama anak-anak kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka yang timbul adalah rasa kasih sayang, sifat kasih sayang kita orang tua kepada anak. Yang kedua adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misal contoh, kita menyuruh anak kita mengaji, tapi kita nggak mengaji, ya berat lah. Nggak mungkin anak itu mau melakukan. Dia akan melihat apa sikap kita. Atau misal contoh lain, kita menyuruh anak kita membersihkan rumah, sementara kita nggak melakukan, maka berat untuk dilakukannya. Kita harus mencontohi dulu saat kita mengingatkan, misal untuk anak bahwa bersih itu adalah sumber kesehatan, maka kita harus melakukan dulu bersih-bersih, sehingga anak itu bisa melihat bahwa misal contoh mandi itu harus dilakukan dalam satu hari itu bisa minimal 2 kali, dan itu harus kita contohi dulu, sehingga itu akan berdampak kepada sikap anak. Tapi kalau sebaliknya, kalau
kita melakukan menyuruh sesuatu tapi tidak kita lakukan, itu akan sulit anak bisa mengikuti atau menerapkan apa yang kita inginkan. Hal demikian akan bisa kita lakukan kalau antara perbuatan dan perkataan kita itu sejalan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada? Atau Bu Endang, gimana pengalaman ibu ketika menghadapi anak, misal hal-hal yang membuat ibu bahagia ketika bersama anak-anak ibu? Kalau menurut saya, pendapat saya, saya bahagia kalau anak saya itu saya suruh berangkat sekolah, rajin belajar, terus di sekolah pun dapat prestasi, saya bahagia sekali. Tapi terus kalau yang membuat ibu kecewa seperti apa, Bu? Kalau seandainya dia saya suruh sekolah itu, tapi selalu bolos, itu yang saya bikin nggak bahagia. Oh seperti itu. Kalau Bu Ridi kayak mana, Bu Ridi? Kalau disuruh dia nolak, terus bilangnya males. Terus Nggak jujur kadang. Oh. Ditanyai main kemana, sama siapa, kadang nggak jujur. Nggak jujur ya. Itu kan kadang-kadang membuat kita kesal ya, bukan? Iya, kesal. Maka kita harus menahan diri. Kita menahan diri karena kalau sudah kita kesal gitu, maka secara psikologi itu kita kan berpikir sudah mulai emosi, kan? Jadi bukan lagi pikiran kita yang mau kita kedepankan, tapi emosi yang terjadi itu. Makanya kita lihat banyak terjadi kekerasan di antara orang tua sama dengan anaknya. Itu terjadi karena itu. Maka yang harus kita ingat selalu hal-hal yang bisa membahagiakan dia, membahagiakan dia. Ya memang yang berat itu poin kedua. Bagaimana kita bisa mensejalankan antara perkataan kita dengan perbuatan. Ini agak berat. Maka ketika kita mengucapkan sesuatu itu harus betul-betul kita pikirkan, sehingga apa yang kita ucapkan itu harus jalan dengan yang kita lakukan. Mungkin itu. Ada Bu Yana, ada tambahan, ada yang berbagi pengalaman dengan kita? Silakan Bu. Ada Bu? Enggak ada ya? Berarti enggak ada masalah di lapangan ketika menghadapi anak-anak ibu? Oh, enggak ada ya? Iya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Ibu Endang, Bu Rini, Bu Yana yang telah bisa bersedia hadir pada pertemuan P2K2 pada bulan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang cerdas, anak yang sukses. Kesuksesan anak itu terletak pada bagaimana baiknya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Memang anak-anak itu akan senantiasa melihat apa yang kita lakukan ketika kita berada di rumah. Karena memang anak-anak kita kan banyaknya kan agar kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Pertama itu adalah kita harus senantiasa mengingat hal-hal yang bisa membahagiakan kita. Saat adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bisa